Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan iya, kali ini adalah bacaan untuk minggu depan ya, 1 minggu ke depan. Akan tetapi untuk secara official deh ya, saya mau bilang kepada kalian yang merayakannya, Eid Mubarak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan segala kesalahan, mungkin ada perkataan yang menyinggung baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita semua selalu berada di posisi keberkahan dan segala anugerah dari Sang Maha Pencipta yang akan hadir di dalam setiap kehidupan kalian, kita semua ya, amin. Oke, dan ya saya harus semprot-semprot dulu ya positif mood spraynya karena energi saya lagi low banget. Dan ini ya saya mengerti karena adanya Merkuri retrograde yang ternyata kali ini sangat-sangat mempengaruhi saya secara personal, dan saya nggak tahu dengan kalian. Saya harap tidak mempengaruhi keriaan kalian dalam menjalankan Idul Fitrinya ya bersama sanak saudara ya. Dan ya kali ini, kemarin bahkan saya diem aja di rumah karena energinya low banget dan memang dibutuhkan ini ya, spraynya. Kalau buat saya, untung saya bawa dan udah habis. Kalau yang saya bawa ke Bali udah habis. Kalau yang mau beli monggo silahkan, ada WhatsAppnya untuk memesan. Yang udah mesan banyak makasih. Ada yang mesan sampai 5, 3, 4 begitu. Saya bingung mau diapain. Itu mungkin mau dijual lagi, enggak apa-apa, silahkan aja. Monggo silahkan, karena ini memang dibuat dengan sepenuh hati ya, untuk clearance energi yang negatif. Oke, kita mulai aja bacaannya untuk minggu depan. Oke, I will take 3 kartu untuk 3. Ini baru 3. 4 lagi ya, karena 7 cards seperti biasa. 7 cards. Semoga ini bagus, karena saya tidak mau jadi kayak apa ya, kayak sugesti jelek gitu kalau bacaannya jelek, sedih sih. Oke, sebentar ya. Waduh. Wow, oke. Oke, let's see. Oke, my dear Virgo, ini yang pertama adalah Eight of Pentacles yang terbalik. Segala sesuatunya yang ingin kalian kerjakan selama minggu depan, mungkin masih ada yang cuti, mungkin sudah kembali bekerja. Kalau saya nggak ada cuti lagi, udah habis cuti berarti harus kembali bekerja ya. Try to be pakai bahasa Inggris lagi, sorry. Cobalah bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kalian di minggu depan, karena ada indikasi bahwa beberapa Virgo mulai kehabisan energi untuk mengerjakannya sendiri. Dan kalian sebagai overthinking, perfectionist freak, whatever ya yang orang bilang tentang Virgo, ya yang kadang-kadang kita sendiri kesel dengan julukan-julukan itu. Kalau saya sih kesel ya, saya nggak tahu dengan kalian. Tapi memang seharusnya masih bisalah berkolaborasi dengan sekitar kalian. So apapun yang kalian kerjakan, monggo dikerjakan dengan sepenuh hati bersama-sama orang di sekitar kalian. Nggak perlu, ini kan Eight of Pentacles-nya terbalik ya. Kalian tidak perlu melakukannya sendiri, intinya gitu. Masih bisa kok dikerjakan bersama-sama orang sekitar. Mungkin akan terasa berat untuk seorang Virgo karena mungkin beda
beda persepsi, beda pendapat, beda yang lain ya. Kadang-kadang Virgo emang beda sendiri ya. Oke. So, tapi tetap saja harus dikolaborasikan atau dikerjakan bersama-sama dengan orang lain. Nggak perlu kalian melakukannya sendiri. Oke. Kemudian iya, beberapa hal memang masih terbalik. Ace of Cups-nya terbalik. Beberapa hal yang seharusnya masuk ke dalam kehidupan Virgo agak terhambat karena ada banyak hal yang memang mungkin tidak pada tempatnya. Jadi Virgonya ngerasa ini nggak tepat untuk dilakukan saat ini. Jadi nunggu waktu yang tepat. Kemudian beberapa hal juga nggak berjalan sesuai dengan keinginan Virgo atau ekspektasi Virgo. So minggu depan memang kalau dilihat dari kartunya sih tough ya, lumayan tough, lumayan banyak hal yang harus Virgo alami, hadapi gitu ya. Jadi memang perlu kesabaran, perlu keseimbangan. Kalau saya bilang sih keseimbangan ya. Karena kalau lagi low energy memang susah banget untuk merangkum segala sesuatunya jadi satu, dan itu akan bikin kalian kelelahan gitu ya. Kecapean untuk menghadapi apapun itu, jadi kayak susah nih mau dihadapin, susah untuk dilakukan. Bahkan beberapa hal itu tidak terjadi seperti yang Virgo mau ya. Ace of Cups-nya terbalik karena memang ada Ten of Pentacles yang datang, karena ini posisinya tidak terbalik. Ten of Pentacles dimana bukan semua orang sih, banyak orang yang ya ngomongin Virgo gitu ya. Terus banyak hal yang kalian dengar, banyak hal yang di sekeliling kalian tuh campur aduk, sehingga mungkin membuat Virgo agak sedikit kurang nyaman dengan itu gitu. Mungkin bisik-bisik tetangga, gosip-gosip apapun itu, kalau memang masih bisa diatasi oleh Virgo ya atasi, kalau tidak ya diem aja. Karena lebih baik menghindari konflik daripada, kalau saya lebih baik menghindari konflik daripada berkonflik, karena saya rasa berkonflik itu akan membuang banyak banget energi positif dan malah mendatangkan energi negatif gitu. Jadi kalaupun ada berita-berita yang kurang enak yang didengar oleh Virgo sehubungan dengan kehidupan Virgo sendiri, mostly di pekerjaan atau di profesionalisme kalian ya, di karir, keuangan, bisnis begitu ya, hadapi aja itu mungkin dengan tersenyum. Tersenyum. Susah nggak sih ngadepinnya? Oke, kartu di tengah Eight of Cups pula. Aduh. Beberapa harus ditinggalkan oleh Virgo minggu depan karena udah bukan buat kalian lagi. Beberapa hal yang mungkin buat Virgo sebenarnya menyenangkan, tapi ya nggak harus ada di situ. Jadi ya udah, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dipegang lagi, harus ditinggalin ya udah, tinggalin aja. Kadang-kadang low energy itu memang membuat kita exhausted ya, kelelahan dalam tanda kutip ya, kelelahannya secara mental gitu. Ya untuk kalian yang emang super sensitif dan terimbas oleh Mercury retrograde seperti yang saya bilang, hang on there, bertahan aja ya. Minggu depan memang banyak hal tidak sesuai dengan apa yang Virgo mau, sehingga harus meninggalkan juga dan lain sebagainya. Ya wis. What's wrong with the moon? What's wrong with the moon? Ada sesuatu hal yang berkaitan dengan orang-orang yang enggak suka dengan keberadaan Virgo, nggak apa-apa. Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. So kalau mereka melakukan hal-hal negatif ya udah biarin aja, karena kalian tahu kan karma baliknya itu akan selalu ada. So ya biarin aja hal tersebut berlangsung, nggak usah kalian terlalu dipikirkan.
Justru yang harus kalian pikirkan di sini adalah the judgment, di mana kalian harus merefleksikan kepada diri sendiri hal-hal apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh Virgo atau tidak dilakukan oleh Virgo padahal harusnya dilakukan. Ini masuk ke dalam sebuah pemikiran ya, kalau untuk saya pemikiran bahwa beberapa hal gini, Virgo kan orangnya kayak sedikit banyak tuh selalu ingin jadi apa ya, pemberi pemberi solusi, pemberi keputusan, menolong gitu kan. Tapi kadang-kadang Virgonya sendiri kan berada di posisi di mana sangat lemah atau kurang kuat untuk menolong gitu ya. So beberapa hal ini sempat masuk ke pemikiran bahwa apakah iya kita harus selalu membantu? Apakah iya semesta itu memberikan hal tersebut masuk ke dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sesuatu, atau just diem aja and biarkan semesta yang memberikan jalannya gitu. Ngerti nggak sih Virgo? Jadi gini, apa ya keadaan yang relevan? Kalian ada seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kalian, misalnya sebagai teman atau sebagai orang dekat atau siapapun itu, mau saudara kayak mau ini. Kemudian orang itu memerlukan bantuan Virgo gitu. Tapi Virgo ada di masa dimana dia sendiri harus membantu dirinya sendiri gitu. Kemudian ada pemikiran apakah bantu aja atau kalian selamatkan diri sendiri dulu untuk bisa membantu gitu. Kadang-kadang memang kita berada di situasi kayak gitu ya. Dan iya, minggu depan seperti itu, makanya kartu the judgment-nya muncul. Karena masing-masing individu dari kalian, kita para Virgo, harus bisa ngaca apakah memang hal tersebut dimaksudkan semesta untuk kita lakukan actionnya, kita bantu orang tersebut, atau kita bantu dulu diri kita sendiri nih. Kalau memang kalian para Virgo sedang berada di posisi yang kurang nyaman gitu. Kalau saya sendiri iya mengakui bahwa memang sedang dalam posisi yang iya tidak enak, walaupun saya tidak tahu ini tidak enaknya kemana, karena apa gitu. Karena kalau misalnya dibilang keuangan masih ada, karir masih ada, kemudian orang-orang yang tercinta gitu, pasangan ada, anak, orang tua, oke, baik-baik aja. Tapi kok ada something yang nggak enak gitu. Tapi ya berusahalah positive thinking bahwa itu hanya karena Mercury retrograde aja gitu. Tapi sekali lagi, bila the judgment itu datang di kartu bacaan kalian in the near future, jadi minggu depan, itu berarti kalian ya udah nanya ke diri sendiri deh. Apa iya kalian memang harus bantu, atau yang justru dibantu adalah kalian sendiri dulu gitu. Oke, so that's the bacaannya. Kemudian selanjutnya ada Page of Wands yang terbalik diteruskan dengan Six of Wands yang juga terbalik. So beberapa hal lama justru tidak hadir minggu depan ya. So seperti yang kalian tahu di bacaan kemarin, Mercury retrograde akan ada sesuatu hal baru ya kan. Hal-hal baru yang akan kayak menjungkir balikan kehidupan Virgo, menjadikan sebuah perubahan besar-besaran gitu. Jadi kalau kalian berpikir apakah ada orang lama yang akan datang menghantui masalah lama atau apapun yang lama-lama, enggak, itu enggak datang, berarti ini something new ya, sesuatu yang baru ya. Dan Six of Wands-nya bilang, Six of Wands-nya juga terbalik, means tidak ada movement juga minggu depan, jadi keadaannya mungkin stagnan. Kalau dipikir secara logika mungkin masih dalam rangka Idul Fitri, jadi situasinya juga belum ada pergerakan ya. Ya teman-teman saya bilang ini kok belum bisa dihubungi ini. Ya iyalah, saya bilang ini klien kalian ini masih beridul fitri ini. Jadi ya mungkin itu sebabnya minggu depan tidak terjadi sebuah pergerakan
apapun itu. Kalaupun kalian mengharapkan ada kesuksesan minggu depan, bukan berarti tidak ada, tapi karena memang keadaannya stagnan, keadaannya belum bisa maju, ya karena mengertilah bahwa keadaan itu ya masih kayak gini, masih dalam situasi libur panjang mungkin. Tapi semoga saja setelah ini akan ada pergerakan lagi yang baru untuk Virgo. Dan ini kan tahun baru ya, tahun baru Hijriyah. Jadi apapun hal lama yang jelek-jelek ya tinggalin aja. Yang baru, yang diperbaharui adalah yang baik-baik saja ya Virgo. Kelihatan nggak sih kalau saya kelelahan? Kecapean dengan situasi, nggak tahu, situasi yang nggak jelas, bahkan apaan sih gitu. Aduh, ngerti nggak sih kalau kalian berada di situasi yang nggak tahu ini apaan sih gitu kan. Ya udahlah ya, kita hadapi aja. Oke, coba beberapa kartu dari ini apa ini namanya, Oceanic Tarot ya. Oceanic Tarot kita buka, coba. Tuh kan, tuh kan. Aduh Virgo, saya sudah menghindari ini tapi tetap harus ada ya. Oke, ya, Ten of Swords harus ada yang berakhir, ending sih beneran, emang harus ada yang diakhiri minggu depan. Ya, kalau saya sih positive thinkingnya adalah yang harus diakhiri adalah hal-hal yang negatif ya, supaya membuka jalan menuju sesuatu hal yang lebih baik, positif gitu, apalagi tahun baru nih ya. Oke, kemudian ada Tower Moment, lagi-lagi ini mah kita udah tahu ya, ada perubahan besar-besaran, ada hal yang membuat kalian terjabut dari tempat kalian dan membuat kalian berada di situasi yang enggak menyenangkan mungkin, tapi perubahan itu memang diperlukan dan diberikan kepada semesta, kepada kalian para Virgo, pada kita semua para Virgo, supaya itu menjadi lebih baik gitu. Bahkan the Tower Moment itu seperti kayak erupsi gunung. Kalau saya melihatnya ya kadang-kadang ya, seperti erupsi gunung berapi kan, laharnya kemana-mana, and then mungkin memporak-porandakan keadaan sekitar. Tapi setelah itu yang terjadi adalah tanah yang dilapisi oleh lahar itu adalah tanah yang sangat subur. So in the future itu bisa di masa depan itu bahkan bisa menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Jadi memang this destruction atau the Tower Moment itu kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang pantesan ya. Tadi waktu ada eight of Cups tadi, saya dikasih tahu ada pesannya, something about the moon, ya kan. Dan ya ada the moon ya. Ada orang yang tidak suka sama Virgo and then berusaha mungkin mempengaruhi hidup Virgo menjadi tidak nyaman, tidak enak, melakukan bisik-bisik di sana sini, membuat gosip-gosip mungkin, atau against atau menyerang Virgo, atau tidak sepaham dengan Virgo. Dan ini adalah kartu di tengah, jadi sama ya tadi yang pesan yang sebelumnya ini nyambung ya. Jadi memang ada hal tersebut ya di minggu depan, tapi nggak usah dipikirin terus kalian nyari-nyari siapa nih, nggak usah dicari ya Virgo ya, nggak usah dicari. Oke. So minggu depan orang-orang kayak gitu kan selalu ada ya, ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita, itu mah biasa, jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Jadi ya kita sama yang baik-baik aja ya, tapi emang hati-hati aja. Beberapa orang bilang the moon adalah something black magic. Kalau saya nggak terlalu ke situ mikirnya. Something bad ya, memang ada, bisa orang, bisa peristiwa ya, memang seperti itu. Tapi nggak perlu juga dipikirin segitunya sampai akhirnya jadi sugesti jelek dan akhirnya bikin hidup kalian gak nyaman, nggak perlu.
Dah jalanin aja, toh keadaan buruk seburuk apapun itu bisa aja terjadi di kehidupan kita. Jadi buruk dan baik itu kayak berganti-ganti ya Virgo ya. Oke, dan wow, ada Knight of Cups, ada proposal di bawah. Oke, ada proposal, ada penawaran yang datang dalam kehidupan Virgo, entah itu dalam kehidupan percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Kalau saya lihat sebentar, kebanyakan sih di karir ya, bukan di percintaan ini ya. Karena ini general reading, jadi memang percintaannya Virgo. Percintaan. Bukan karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo ya, mostly di situ yang membuat sesuatu hal yang memang Virgo rasakan menjadi apa ya, kayak sebuah penawaran gitu. Jadi ya mungkin penawaran kontrak baru, mungkin penawaran pekerjaan untuk Virgo yang memang sudah menunggu, atau tawaran untuk sesuatu hal. Apakah ada perpindahan? Nggak ada movement kan, tadi saya udah bilang nggak ada movement, jadi minggu depan tuh nggak ada movement. Jadi bukan tentang perpindahan ya, tapi penawaran ya, penawaran tentang sesuatu hal. Responsibility, Ten of Wands, tentu saja ada responsibility, ada tanggung jawab kita para Virgo untuk ngejalanin apa aja yang harus dijalanin minggu depan. Kalaupun itu kurang nyaman ya nggak apa-apa, sudah bertahan aja. Ini sampai tanggal 15 Mei masih kayak gini, dan saya sih selalu berharap ini akan cepat berlalu, karena kalau terus-menerus gitu nggak enak ya. Oke, responsibility-nya atau tanggung jawabnya ada di mana? Di kita semua. Kita semua bertanggung jawab atas hidup kita, kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. So, ya lakukan saja dengan sebaik-baiknya. Oke? So, yes or no? Oke, ada yang mau kan pasti ya. Saya bukakan kartu yes or no. Ayo, udah ditanyain? Jawabnya adalah yes. Yes, oke, jawabannya adalah yes. Dan dari Angels Guide, apa apa pesannya? Oke. Ask and receive, tanyakan kepada angel guide kalian, pada archangel kalian, atau tanyakan pada semesta, atau tanyakan pada diri sendiri sih lebih ya. And receive bless ya, dan receive the answer, terima jawabannya. Oke, yang seperti tadi saya bilang di reflection tadi ya, tanyakan kepada diri sendiri kalau memang kalian harus membantu seseorang. Ini spesifik banget ya message-nya. Kalau memang kalian harus membantu seseorang, apakah iya kalian harus membantu? Secara Virgo tuh kayak gitu ya orangnya, pengennya sih ngebantuin gitu ya. Tapi tanyain lagi ke diri kalian, apakah itu responsibility kalian, tanggung jawab kalian, atau kalian justru yang perlu dibantu sebenarnya ya, karena memang situasinya belum kondusif amat gitu kan, apalagi Mercury retrograde yang bikin keadaan jungkir balik ya. Oke, dan satu lagi dari Monology Oracle card. Oke. The end of a tough cycle approaches. Oke. Justru the Tower moment yang akan datang di minggu depan itu akan mengakhiri circle atau lingkaran kehidupan yang sulit yang selama ini dialami oleh para Virgo. Oke, so my dear Virgo, sekian saja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Semoga bisa sedikit banyak menjadi pertanda atau apapun itu di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai seorang Virgo ya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya kita ketemu lagi hari Rabu ya untuk bacaan Virgo yang di bulan Mei. Oke. So, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Salam Light Angel and Love. Bye.